Sebenarnya untuk kita stop lah ini perkara dengan cara tinggal. Oh, kalau gitu sama aja dong. 11-12. Nggak ada bedanya tuh sama si pemburu ijazah. Lah ini berarti Bapak ada apa kalau begitu? Kok sama aja narasinya? Sebenarnya sederhana aja. Pak Jokowi tinggal tunjukkan ijazahnya. Masalahnya di kelompoknya situ, ya. Dan dia mengatakan bahwa karena Pak Jokowi dulu tidak menunjukkan, itu meresahkan masyarakat. Pak JK, bukan Pak Jokowi yang memulai. Yang memulai adalah orang-orang Anda, teman-teman Anda. Kalau Bapak berani, kenapa tidak gugat Pak Jokowi dulu di pengadilan? Atau di kejaksaan, atau dimanapun itu. Atau di mana terserah Bapak lah. Yang Bapak nyaman. Gugat di polisi, di penegak hukum, terserah. Pak Jokowi makanya nggak suka sama kau itulah, lantaran itulah. Kau tuh pengusaha, banyak akal bulus kau, pembohong, penipu, Yusuf. Otak kau nggak ada ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya. Yakni tentang si Chaplin ya, yang tiba-tiba saja seperti orang yang sedang malu banget gitu loh. Lalu melakukan sesuatu yang unpredictable gitu ya. Karena dalam ilmu psikologi, kalau seseorang itu merasa malu, biasanya dia akan melakukan hal-hal yang di luar nurul gitu. Itulah yang kini dilakukan oleh si Chaplin, teman-teman ya. Ya mungkin karena takut dirinya sebagai bohir terbongkar, atau memang benar-benar ya mungkin karena malu telah melaporkan almarhum Krismon. Ternyata bukan Krismon melainkan AI. Akhirnya dia senggol sana senggol sini, dan yang disenggol-senggol saat ini adalah Pak Jokowi. Dia meminta agar Jokowi menunjukkan ijazah aslinya ke hadapan publik. Banyak netizen yang menilai ini Chaplin sedang ngelindur atau gimana ya. Atau minimal mungkin dia sedang mabok kecubung kali ya. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Sebenarnya untuk kita stop lah ini perkara dengan cara tinggal. Oh, kalau gitu sama aja dong. 11-12. Nggak ada bedanya tuh sama si pemburu ijazah. Lah ada apa ini? Siapa yang bikin berlarut-larut? Coba hormati hukum yang sudah berjalan prosesnya. Lah kan seperti ini. Lah kalian ini yang segala ke MK lah, segala ke KIP lah, segala ada CLS lah. Lah ini berarti Bapak ada apa kalau begitu? Kok sama aja narasinya? Sebenarnya sederhana aja. Pak Jokowi tinggal tunjukkan ijazahnya. Masalahnya di kelompoknya situ, ya. Sekalipun ditunjukkan oleh Pak Jokowi, nggak akan percaya, pasti akan bilang itu palsu. Paham? Bikin emosi tambahan ini ya, orang tua satu ini ya. Udahlah, mendingan nggak usah ngomong, nggak usah bicara apa-apa. Stop tuh. Cukup lapor aja ke Polda atau ke Bareskrim ya. Nggak usah ngomong-ngomong lagi nih, orang tua satu ini. Nggak usah ngomong-ngomong lagi nih orang tua yang satu ini, ya dah. Ya, saya ulangi lagi ya. Ini biasanya orang yang melakukan sesuatu unpredictable, yang di luar nurul, itu biasanya salah satunya disebabkan rasa malu gitu kan. Karena melaporkan almarhum Krismon, ternyata bukan almarhum Krismon ya kan yang menuduhnya, melainkan AI.
Akhirnya dia bacot sana sini, senggol sana sini. Jokowi lah yang disenggol, ya kan? Padahal Jokowi sudah pernah menunjukkan ijazahnya ya ke hadapan media, ya kan, ke hadapan orang-orang terdekatnya, ya kan. Kemudian juga saat ini sudah disita oleh Polda Metro Jaya sebagai barang bukti lah seperti itu ya. Dan oleh Polda Metro Jaya sudah ditunjukkan gitu loh kepada para tersangka. Lah ini si Caplin tiba-tiba muncul ya kan, suruh Jokowi menunjukkan. Ini kayaknya habis sedang mabuk kecubung atau ngelindur atau gimana ini, Plin. Lanjut. Tinggal Pak Jokowi memperlihatkan ijazahnya kan. Pasti Pak JK ini nggak punya handphone. Nggak bisa ngeliat TikTok, nggak bisa ngeliat YouTube, nggak punya radio pasti. Nggak bisa dengerin berita, dan nggak punya TV pasti. Itu aja sih. Mau ngomong apa lagi juga? Kan kemarin Pak Jokowi udah nunjukin tuh, sampai UGM klarifikasi, polisi klarifikasi, sampai ditunjukin aslinya udah pernah di pengadilan menang udah 2 kali. Itu kan masih gitu kan, endingnya bukan itu Pak. Kalaupun udah ditunjukkan, Pak Jokowi itu tetap dicari-cari kesalahannya, bisa sampai ke anak-anak cucunya, sampai ke fufu papa lah, ke apa aja itu. Intinya orang-orang kalah itu takut dengan reputasi Pak Jokowi di 2029 nanti. Jadi apapun caranya, tetap aja Pak Jokowi itu akan didongkel dengan berbagai cara seperti itu, gitu. Oleh gerombolan sakit hati itu yang sekarang keroyokan itu. Terus orang yang bisnisnya terganggu, terus orang yang minta proyek kalau lagi berkuasa itu, giliran nggak dikasih proyek terus jelek-jelekin. Gitu aja. Itu aja sih sebenarnya. Ada dikit lagi pemain dari yang ante-ante asing itu, tambang-tambangnya digusur, Pak Jokowi piringnya disampar. Itu aja sih. Alhamdulillah mau dibekar katamu. Adiknya di penjara ya, jadi tersangka. Tambang-tambang ilegalnya ya kan disita oleh negara. Kekayaannya yang belum, ya kan, kita tunggu aja, mudah-mudahan kekayaannya si Caplin ini disita oleh negara gitu loh, biar dia menjadi orang melarat gitu kan. Karena koruptor itu atau orang yang suka memanipulasi lah di Indonesia ini, itu yang ditakutkan itu cuma satu, miskin. Terkait netizen barusan yang menduga bahwa si Caplin tidak punya HP, tidak punya akun YouTube, TikTok, dan lain sebagainya, ya jelas lah, dia kan sudah tua bangke gitu loh. Lanjut. Jokowi yakin bahwa punya ijazah asli. Ya, sebenarnya untuk kita stop lah nih perkara dengan cara tinggal Pak Jokowi memperlihatkan ijazahnya kan. Setelah kelompoknya Heru Suryo kewalahan membuktikan ijazah Joko Widodo, lalu Pak Caplin berstatement seperti ini. Ada apa sebenarnya? Kenapa nggak dari dulu-dulu Pak Caplin ikut berstatement menyuarakan bahwa ini kebenaran harus dibuktikan? Kenapa baru sekarang? Setelah kelompoknya Heru Suryo itu kewalahan. Ada apa sebenarnya ini? Ingat loh Pak, masyarakat itu sedang menilai loh Pak. Tingkah laku Bapak itu sedang dinilai loh. Ada apa sebenarnya ini? Kok bisa baru sekarang? Setelah kelompoknya Heru Suryo kewalahan menghadapi membuktikan ijazah Jokowi, kok Bapak berstatement? Ada apa nih? Jangan-jangan nih ya. Salam waras. Ada apa ini? Ada apa? Ya ada 2 perkara tadi yang saya sebutkan. Mungkin dia sedang malu ya, karena melaporkan almarhum Krismon, tetapi ternyata yang dilaporkan sebetulnya adalah AI. Malu ya, gitu. Akhirnya dia membacot ke sana kemari di luar prediksi gitu loh. Secara tidak langsung dia telah mengungkap gitu kan, mengungkap apa yang ada dalam isi hatinya gitu loh. Dan yang kedua, kalau dia tidak malu ya, mungkin saja ya dia udah ketakutan gitu loh bahwa
posisi dia sebagai bohir atau dalang, ya aktor intelektual di balik isu ijazah palsu ini terbongkar gitu loh. Jadinya dia membacot ke sana kemari. Biasalah ya kan, orang yang terdesak itu rumput pun akan jadi pegangan. Kan seperti itu. Lanjut. Memperlihatkan ijazahnya kan yang asli. Lah ya, Caplin. Lu tuh goblok juga lu tuh ya. Gobloknya minta ampun. Kemarin waktu perkara khusus gua nggak lihat apa, ha? Goblok. Itu kan udah diperlihatkan. Tapi otak kalian tuh memang busuk. Kalian tuh cuma mau menjatuhkan Pak Jokowi. Mempermalukan Pak Jokowi. Itu aja tuh nggak? Goblok. Kau tuh mantan wakil presiden. Tapi gobloknya kok kayak gitu. Pak Jokowi makanya gak suka sama kau itulah, lantaran itulah. Kau tuh pengusaha. Banyak akal bulus kau, pembohong, penipu. Yusuf. Otak kau nggak ada ya. Blow on kau. Blow on kau. Aduh kata-kata yang sangat tidak enak didengar, dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya, dan jangan diikuti, ini contoh yang gak baik gitu. Walaupun sebetulnya saya ya sependapat lah dengan apa yang disampaikan oleh netizen barusan, cuma kata-kata yang kurang enak didengar itu seharusnya disaring dulu bang, ya kan. Sudah berapa kali Pak Jokowi menunjukkan ijazah aslinya, tetap saja setannya nggak percaya. Termasuk yang meminta sekarang menunjukkan itu, si Caplin ini mungkin salah satu setan juga. Lanjut. Check it out. Nah, sebenarnya kasus ini kan sudah 2 tahun, 3 tahun meresahkan masyarakat, merugikan waktu, merugikan Pak Jokowi, merugikan semua. Puluhan miliar uang habis untuk apakah itu pengacara, apakah itu seperti saya ini tanpa waktu saya hilang tanpa dilibatkan. Sebenarnya sederhana persoalannya, karena saya Pak Jokowi yakin bahwa punya ijazah asli. Ya, sebenarnya untuk kita stop lah nih perkara dengan cara tinggal Pak Jokowi memperlihatkan ijazahnya kan yang asli. Saya yakin itu. Pak JK yakin. Pak JK yakin dari mana? Pak JK, Bapak lihat TV enggak sih? Atau lihat YouTube enggak sih? Atau lihat apapun lah media sosial, atau baca media mainstream, media online, koran kalau masih dianterin ke rumah berlangganan. Enggak, baca apa enggak? Pak JK. Tidak sesederhana itu, Ferguson. Tidak sesederhana itu, Pak JK. Pak Jokowi tinggal menunjukkan ijazahnya selesai. Enggak. Kan sudah ditunjukkan. Sudah ditunjukkan ke wartawan. Wartawan sudah memberitakan itu asli. Sudah ditunjukkan ke pengacara bilang itu asli. Sudah ditunjukkan kepada penuduh, tersangka dan pengacara waktu gelar perkara khusus di Polda Metro Jaya. Itu asli, selesai. Enggak, Pak. Ya Allah. Itu satu. Ya, JK bilang, gampang kok ini. Tinggal Pak Jokowi menunjukkan ijazahnya aja, selesai. Kenapa enggak dibalik? Pak JK, pertanyaan serius. Ya, jawab. Kenapa saran, statement, dan anjuran Pak JK tidak menyuruh Roy Suryo berhenti memfitnah, menyebarkan berita bohong, DFK, caci maki, pecah belah, dan lain-lain? Kenapa? Kenapa Bapak tidak berstatement di wilayah penuduh? Udahlah, ini merusak kesatuan bangsa. Waktu kita terkuras habis, energi terkuras habis, pikiran kita akhirnya nggak fokus ke hal-hal yang lebih substansi, hanya untuk mengurusi tuduhan ijazah ini. Sudahlah, UGM udah bilang asli, kenapa kamu masih menyerang terus? Lab for Forensik, Bareskrim Polri sudah bilang asli. Roy Suryo, kenapa kamu masih terus-terusan menyerang, memfitnah, mencaci maki?
Polda Metro Jaya digelar perkara khusus sudah menunjukkan asli ijazahnya. Kenapa kamu masih tetap menyerang terus? Kenapa Pak JK nggak ngomongnya seperti itu? Kenapa ngomongnya di sini yang terus-menerus dicaci maki, difitnah? Coba bayangkan kalau ini tuh Pak Jokowi ini adalah Pak JK. Jack. Bayangkan kalau Pak Jokowi ini seorang JK. Bayangkan. Sekarang baru dituduh di balik dalang ijazah palsu yang membiayai ini saja, Pak JK kan sudah melapor kan? Pak JK juga gerah kan? Pak JK juga nggak enak hati kan? Bayangkan Pak Jokowi selama 2-3 tahun terus-menerus dicaci maki, dihina, difitnah, diem saja. Bayangkan Pak JK. Posisi ini, bayangkan sekali lagi, ini adalah JK. Coba, Anda bisa bayangkan nggak itu? Kenapa justru malah kamu masih nyuruh Pak Jokowi untuk menunjukkan ijazahnya? Nggak fair. JK, lu nggak fair. Kenapa kamu nggak minta Roy Suryo CS untuk menghentikan propaganda dan fitnah yang sangat keji ini? Kenapa? Justru kamu mau minta Pak Jokowi untuk menunjukkan, dan itu sebenarnya sudah ditunjukkan. Selesai? Enggak. Kemudian menjadi berhenti mereka melakukan aksinya? Enggak. Pak JK, tolong jawab ini. Tolong jawab. Enggak kayak gitulah kalau seorang negarawan. Objektif. Kalau seperti ini kan kita berpikirannya, loh kok jadi nggak objektif ya? Loh kok jadi ikutan menyalahkan Pak Jokowi ya? Nggak gitu Pak JK. Tegas coba. Stop ini semuanya. Coba, selesai nggak? Soalnya udah ditunjukkan nggak selesai. Satu-satunya cara atau satunya jalan harus sampai ke pengadilan. Dan ini sepenuhnya tergantung kepada penyidik. Sepenuhnya tergantung kerja dan kinerja penyidik. Mau cepat, mau lambat, mau lama, mau sampai 2029, sepenuhnya tergantung penyidik. Loh kok lagi-lagi nyalahin Pak Jokowi, lagi-lagi nyalahin Pak Jokowi. Orang yang sudah teraniaya, difitnah secara kejam dan sangat keji kok masih juga disalahkan. Aneh, aneh kalian. Ya kalau nggak nyalain Pak Jokowi terus nyalain siapa Bang Agri, ya kan? Orang yang udah kadung kepalang malu macam kayak gitu, itu udah bingung gitu loh. Ya kan, malu dia melaporin almarhum Krismon, nggak taunya yang menuduh dia bukan almarhum Krismon tapi AI. Ah, dia akhirnya dia juga takut lah ya. Statusnya sebagai bohir atau dalang intelektual di balik isu ijazah palsu ini terbongkar gitu loh, ya kan? Akhirnya ya bacotannya itu unpredictable dan di luar nurul gitu ya, di luar ekspektasi. Maklum lah, semakin tua orang itu nggak semakin cerdas kok, ya toh? Iya, lanjut. Coba dengar video ini baik-baik, pernyataan Pak Yusuf Kala kepada Pak Joko Widodo. Ada maksud apa? Sebenarnya untuk kita stop lah nih perkara dengan cara tinggal Pak Jokowi memperlihatkan ijazahnya kan. Ya sebenarnya kasus ini kan sudah 2 tahun 3 tahun meresahkan masyarakat. Meresahkan masyarakat. Merugikan Pak Jokowi. Pak Jokowi memperlihatkan ijazahnya kan yang asli. Saya yakin tuh. Itu aja supaya ini habis waktu kita. Oh iya. Pak Yusuf Kala berkomentar, mengatakan dan meminta, tinggal Pak Jokowi tunjukin ijazah saja maka semuanya selesai. Ada maksud apa seorang mantan wakil presiden mengatakan demikian, meminta agar Pak Joko Widodo menunjukkan ijazah aslinya? Bagi saya Pak JK ini adalah kacang lupa kulit, orang yang tidak tahu berterima kasih. Kenapa? Ketika dia jadi wapres itu pun berkat Pak Joko Widodo. Kalau Pak Joko Widodo tidak ambilnya menjadi wakil presiden, mana mungkin ia bisa menjadi wakil presiden? Dan ia mengatakan bahwa karena Pak Joko Widodo tidak menunjukkan, itu meresahkan masyarakat. Pak JK, bukan Pak Jokowi yang memulai. Yang memulai adalah orang-orang Anda, teman-teman Anda yang menjadi oposisi, yang tidak suka dengan Pak Joko Widodo, yang memulai. Kalau mereka yang memulai, harusnya Bapak tanyakan mereka, mana yang kalian menyatakan asli. Harusnya mereka yang mempertanggungjawabnya, bukan Pak Jokowi mempertanggungjawabnya. Yang mengkomplain adalah orang-orang yang sakit hati, yang kalah pilpres. Jadi menurut saya Pak Joko Widodo tidak perlu membuktikan ke ruang publik. Pak Jokowi, jangan menunjukkan ijazah Bapak. Pak JK saja dulu mendampingi Bapak. Kenapa dia tidak komplain? Dia tidak ngomong. Kok sekarang mau kacang lupa kulit? Inilah cara-cara yang tidak benar yang ditunjukin oleh Pak JK. Harusnya Pak JK sebagai seorang mantan wakil presiden menunjukkan sikap sebagai orang yang objektivitas, orang yang ada di tengah, bagaimana mempersatukan. Kalau memang ada konflik, harusnya dia menjadi perantara untuk menyatukan, mendamaikan situasi, bukan ikut meminta agar Pak Jokowi Widodo ijazah ini ditunjukin.
Ini kayak yang namanya mental mantan wakil presiden. Apalagi dia mengatakan bahwa meresahkan masyarakat. Kami tidak resah, Pak. Yang merasa dirugikan itu oknum-oknum sakit hati yang tidak suka dengan Pak Joko Widodo, yang mungkin dipecat, yang mungkin kalah pilpres, yang mungkin organisasinya dibubarkan oleh Pak Joko Widodo, yang mungkin tidak mendapatkan jabatan elit di masa Pak Joko Widodo. Itu aja, orang-orang itu saya cukup kenal. Sakit hati kepada Pak Joko Widodo. Nah, kalau mereka meminta agar Pak Joko Widodo menunjukkan, kenapa tidak dari dulu? Kenapa tidak menuntut PDIP untuk segera mensterilkan dulu? Awal mula seleksi ijazah ketika orang mau maju pilkada itu kan dari partai dulu, partai seleksi. Kenapa Anda tidak komplain ke PDIP waktu tahun-tahun sebelum waktu maju wali kota Solo? Ini sudah lewat Solo, KPU sudah beres, datang di Jakarta maju di presiden, semua sudah beres. Sekarang Anda punya mata terbuka. Kemanakah Anda selama ini, Pak JK? Apalagi saya agak lucu ya, memaluin diri Pak JK. Kenapa? Kok sekelas mantan wapres lawannya YouTuber? Kok mau melaporkan YouTuber? Bikin malu, Pak. Lebih baik Bapak belajar dari Alor Boy ini. Alor Boy orang mau maki, mau fitnah, mau hina apapun saya tidak pernah respon. Lebih baik Bapak belajar banyak dari Pak Jokowi. Kenapa? Pak Jokowi dulu dihina, difitnah, dimaki, dihujat apapun itu. Ketika orang meminta maaf, dia maafkan. Lihat Pak Egy Sujana, Bang Rismon. Dan banyak orang yang maki-maki. Banyak orang menghina, memfitnah. Tapi Pak Jokowi dulu tidak baperan. Kenapa Pak JK ini baperan? Disentil sedikit kok baper. Kalau masyarakat menyentil nama Bapak, tinggal Bapak klarifikasi saja bahwa ini tidak benar. Atau Bapak ajak mereka untuk merangkul. Masa sekelas mantan wakil presiden lawannya YouTuber? Kan memalukan diri dong. Masa lawannya YouTuber. Saya ketawa. Pak, Bapak harus banyak belajar tentang yang namanya jiwa memaafkan orang, jiwa merangkul mengayomi. Pantasan Bapak keluar kandang untuk ikut berkomentar masalah ijazah Pak Joko Widodo. Pak Yusuf Kala, ketika Anda mengganggu Pak Joko Widodo, anggap saja Anda mengganggu kami, ratusan juta pecinta-pecinta, pengikut-pengikut Pak Joko Widodo. Jadi ketika Anda mengganggu dan meminta ijazah Pak Joko Widodo ditunjukin, saya, Frit Alroy, sebagai alumni UGM, meminta Pak Joko Widodo, jangan tunjukin. Biarkan sampai ke ruang pengadilan. Kalau Pak JK tidak sepakat dengan ijazah Pak Joko Widodo atau tidak, Pak JK juga ingin meminta, silakan Pak JK juga gugat Pak Jokowi saja. Biar kami kejar Bapak, toh. Ya. Kalau Bapak berani, kenapa tidak gugat Pak Joko Widodo di pengadilan? Atau di kejaksaan, atau dimanapun itu. Atau di mana terserah Bapak lah. Yang Bapak nyaman. Gugat di polisi, di penegak hukum, terserah. Kalau Bapak tidak setuju, Bapak merasa bahwa karena tidak tunjukin ijazah mengakibatkan keresahan bagi masyarakat, kenapa Bapak tidak melaporkan? Kenapa Bapaknya duduk lihat menonton dan hari ini Bapak sadar? Bagi saya sebagai alumni UGM, ijazah Pak Joko Widodo asli. Titik. Pak Joko Widodo adalah alumni UGM, senior saya. Jadi tidak perlu menunjukkan ijazah ke ruang publik. Salam hangat, Frit Alor Boy. Hajar Fris, ya hajar. Kau itu masih punya banyak dosa kepada Pak Jokowi. Karena di masa Pilpres lalu, kau itu menjadi anak Abah yang sangat militan, ya. Mendukung Abah Wan Ngibul dan suka menjelek-jelekan Pak Jokowi. Nggak tahu kau itu minum obat apa sehingga kau sembuh, tetapi ingat ya, para ternak Mulyono masih belum bisa menerimamu 100%, kecuali kau hajar ini si Caplin. Kalau kau bisa mengungkap dalang di balik isu ijazah palsu, baru kau akan diterima sebagai salah satu ternak Mulyono. Kan gitu teman-teman ya. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.